Ya, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Ya, kita mulai perkuliahan hari ini. Saya munculkan materinya. Ya, apakah sudah kelihatan? Sudah, Sensei. Sudah ya, makasih banyak. Sebentar. Oke ya. Jadi ya, oke. Hari ini menunya ada tiga. Pertama feedback terhadap UTS, terus ada tanggapan terhadap angket ya. Kalian sudah isi angket kemarin. Terus terakhir penyusunan sakubung untuk selanjutnya bagaimana nih gitu ya. Kita ngomongin tiga hal ini. Pertama, terima kasih atas kerjasamanya dalam pelaksanaan kuliah dan UTS dan pengisian angket kemarin ya. Terima kasih banyak. Oke, terus sekali lagi saya tegaskan komunikasi itu sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali, mau kerja dimanapun, mau ngerjain apapun, komunikasi itu sangat penting sekali ya. Angket itu salah satu ya, salah satu metode cara saya untuk berkomunikasi lebih baik lagi bersama dengan kalian ya, untuk memperjelas kendala, kebutuhan dan feedback dari kalian. Karena tidak selamanya kita bisa tahu ya dari hanya kuliah online seperti ini ya. Jadi berharap dapat masukan yang lebih ya. Terus saling percaya juga kunci dari sebuah kerjasama ya. Karena sangat sulit menentukan mencapai sesuatu target ya dalam proses pendidikan, terutama ya proses apapun sih, kalau kita tidak saling percaya. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, kalau misalnya kalian punya kecurigaan terhadap saya, nih kayaknya hari Sensei nggak pernah baca sakubungnya deh, kayaknya dia nilainya asal-asalan deh. Nah, kalau ada kecurigaan seperti itu dan kalian tidak bisa menyalurkan kecurigaan itu kepada yang bersangkutan, kepada saya, itu berarti sesi kuliah itu saya pikir kualitasnya udah nggak bagus ya. Demikian juga saya setiap kali kuliah selalu menyampaikan kalau ada kecurigaan, ada dugaan-dugaan, asumsi yang saya pikir itu yang ada di dalam kepala saya keluarin semua gitu ya. Jadi saya berharap kalian juga bisa begitu terhadap saya ya. Silakan. Kalaupun kita berantem ya, gontok-gontokan di kelas online, nggak seru juga sih. Habisin waktu ya. Tapi kalaupun begitu saya nggak ada kita nggak akan ada pengaruhnya ke hal yang lain kayak nilai, terus hubungan antar personal kita ya. Kita masih bisa ngobrol gitu. Terus sekali lagi disampaikan bahwa kalau kalian tidak bisa ikut Zoom itu sama sekali nggak apa-apa ya, tidak usah memaksakan diri karena kalian masih bisa tetap berkuliah, bisa ikut kuliah dengan menonton video rekaman yang saya upload semua di di YouTube ya. Jadi daripada nama kalian ada di sini sekarang ya, misalnya di Zoom-nya ada sebenarnya namanya, tapi sebenarnya kalian nggak ada di sana. Nah, itu yang lebih menyakitkan ya. Ya samalah kayak dibohongin gitu ya. Jadi daripada seperti itu, mendingan perkuliahannya nonton aja di YouTube, itu nggak apa-apa sama sekali. Saya bukannya ini nggak ngegas, nggak marah, nggak apa ya. Jadi silakan, lebih baik seperti itu kalau memang tidak ada waktu ya, kalau sibuk dengan ada pekerjaan misalnya. Itu juga tetap namanya kuliah dan kalian tetap bisa absen begitu. Oke ya, terus itu saja. Itu yang pertama. Terus perkuliahan hari ini juga sudah saya sampaikan tadi, ada tiga hal ya. Pertama tentang feedback tentang UTS ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas usahanya. Terus kalian sudah cukup baik ya dalam mungkin nilainya udah saya kasih ya, kalau nggak salah udah saya keluarkan ya. Jadi nanti silakan dilihat, kalau ada yang mau protes dengan nilainya silakan bisa japri ke saya.
Terus walaupun banyak juga mahasiswa yang sudah mahir ya dalam mengembangkan ide ya, menyusun kalimat dalam karangan ya, tapi tetap masih ada mahasiswa yang kesulitan juga dalam mengembangkan ide karangan atau ide penulisan ya. Terus ada juga mahasiswa yang menggunakan bahasa kosakata atau tata bahasa yang sulit sebenarnya gitu ya, yang mungkin ada kemungkinan belum dipahami oleh mahasiswa tersebut. Sebenarnya nggak paham, tapi karena ada hasil dari yang mana gitu, dari entah dari Google Translate, dari apa itu munculnya seperti itu, jadi digunakan apa adanya begitu ya. Jadi dan saya berharap kedepannya bisa lebih baik ya. Sekali lagi ditegaskan bahwa tidak melarang penggunaan Google Translate, tapi berharap kalian bisa menggunakannya dengan bijak begitu. Untuk belajar, kalau untuk belajar ya silakan pakai, saya pikir kamus digital aja kali ya. Kalau pakai Google Translate itu beresiko ya, banyak pengaruh negatifnya daripada pengaruh positifnya. Kalau kalian lagi jalan-jalan ke Jepang terus nggak ngerti kosakata di situ, itu berguna Google Translate. Tapi untuk belajar menguasai bahasa Jepang itu sulit untuk bergantung pada Google Translate ya, seperti itu. Terus jadi mahasiswa kalian itu kan masa belajarnya macam-macam ya, ada yang udah panjang, udah lama, ada yang masih ya 1 tahun 2 tahun ya, rata-rata kan 1 tahun 2 tahun ya. Jadi pengucapan apa sih kata-kata yang dihasilkan dalam bahasa Jepang itu masih kayak anak kecil gitu, masih kayak ya balita ya. Jadi wajar kalau kalian belum bisa membuat kalimat yang kompleks gitu, yang wow gitu ya. Jadi itu wajar sekali. Jadi justru akan tidak wajar kalau misalnya setahun 2 tahun baru 1 tahun 2 tahun belajar udah bisa menghasilkan kalimat yang kompleks ya. Justru itu nggak wajar. Mungkin ada proses yang apa ya, pengecualian gitu loh. Mungkin setiap hari, setiap jam belajar misalnya. Tapi kalau nggak ada proses yang khusus, prosesnya sama, itu jadi muncul kecurigaan, ini dari mana nih gitu kan. Justru jadi nggak wajar. Coba bayangin aja anak umur 5 tahun misalnya ngomongin tentang makan pagi, makan siangnya. Bapak Ibu, hari ini saya mau ngobrol sama Bapak Ibu. Anak kecil yang ngomong umur 5-4 tahun misalnya. Terima kasih atas penyediaan makanannya setiap hari. Saya makan pagi, siang, dan sore dengan waktu yang tepat. Terima kasih sekali atas usahanya, makanannya enak sekali. Hanya saja untuk bubur yang setiap pagi itu saya makannya buburnya merek Nestle. Saya merasa enak itu, teksturnya cukup baik ya. Hanya saja ada rasa yang tidak cocok dengan lidah saya. Nah, misalnya ada anak umur 4-5 tahun ngomong kayak gitu kan aneh kan. Ya, jadi kalimatnya udah kompleks sekali gitu. Jadi nggak wajar gitu. Makanya kalau misalnya kalian ngomongnya masih sederhana, justru itulah yang wajar. Tapi bukan berarti semuanya gitu ya kan. Kalian sejarah belajar bahasa Jepangnya juga macam-macam. Ada yang sudah panjang belajarnya, udah lama gitu. Itu kalau sudah lama, kalau bisa itu wajar kalau sudah bisa menghasilkan bahasa Jepang yang lebih kompleks. Itu nggak apa-apa. Memang sudah sewajarnya begitu gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi yang wajar itu apa sih sebenarnya kan? Jadi kita harus bertanya ya. Ya, oke. Terus jadi supaya kita bisa memaksimalkan apa yang sudah ada di dalam sini, ya digunakanlah ya, dikondisikan supaya kalian itu cuma bisa pakai yang ada di dalam kepala kalian gitu loh. Kayak kemarin kan saya pakai analoginya, kalian ditaruh di pulau tidak berpenghuni, terus disuruh bikin rumah gitu kan. Ya pakailah yang ada di situ. Ada ranting, ada pohon, ada daun-daunan yang lebar gitu ya. Seadanya aja nggak apa-apa. Ya, jadi mungkin bentuknya nggak kayak rumah yang biasa kalian lihat di kota ya.
tapi ya fungsi dasarnya ada gitu. Itulah yang diharapkan. Maksudnya bukan kalau misalnya masih belum bisa banyak berekspresi dengan kalimat yang kompleks, itu yang saya harapkan seadanya aja. Maksudnya seadanya tuh begitu gitu, bukan ini dari seadanya saya dari Google Translate saya gitu, bukan begitu ya. Justru itu nggak bagus buat proses belajar kalian. Ya, makanya saya di sini juga, ini latar belakang kenapa saya, ada juga yang bilang di angket itu nilainya terlalu mudah sensei. Saya yang kerja keras hasilnya sama dengan orang yang pakai Google Translate misalnya. Ya. Ini juga nanti mau saya bicarakan. Kenapa saya bilang saya menyeting ya, menetapkan nilai yang terlalu mudah ya? Karena ya berusaha menghilangkan kekhawatiran dulu. Kalian khawatir nih nanti gimana gue nggak lulus gitu. Bahasa Jepang gue berantakan. Nanti gimana kalau nggak lulus? Sakubung, bayar mahal. Nah, saya mau menghilangkan kekhawatiran kalian dulu sebelumnya. Kalian silakanlah mengeluarkan bahasa Jepang seadanya yang kalian mampu, tapi tetap dengan begitu pun kalian tetap bisa lulus. Berantakan pun bisa lulus begitu. Ya. Maksudnya sih seperti itu ya, tapi ternyata dengan dimudahkan pun ya, dengan nilai yang mudah, saya nggak terlalu pelit ya, nggak pelit itu udah ya semua dapat nilai bagus ya. Tapi dengan kondisi seperti itu pun masih ada oknum ya mahasiswa yang menggunakan Google Translate secara maksimal. Nah itu yang nggak saya harapkan ya. Jadi saya berharap ini bisa berkurang sih ke depannya ya. Jadi bisa dirubah cara memakainya. Saya pengen kalian berpikir, apakah dengan begitu kalian bisa jadi bisa bahasa Jepang? Silahkan dipikirkan lagi. Buat apa ngabisin waktu setiap minggu sekali ketemu saya cuman buat pakai Google Translate doang? Mendingan gak usah kuliah. Buat apa gitu? Ya, saya pengen kalian gak apa-apa, silakan sedikit-sedikit ya. Tapi itu yang dihasilkan oleh diri kalian sendiri. Pakailah kamus yang digital aja, jangan pakai Google Translate. Google Translate itu walaupun buat nerjemahin kata doang ya, itu kurang bisa dipercaya sebenarnya. Coba deh ganti aja, terjemahin pakai dan memakai, pasti hasilnya beda. Ya, jadi nggak reliable gitu. Ya, jadi saya berharap kalian bisa berpikir tentang itu ya, berpikir lagi, terus bertanya kepada diri sendiri kalian, apakah saya dengan begini bisa belajar? Udah cukup gitu loh, udah cukup bisa gitu. Itu yang saya pengen kalian berpikir. Jadi jangan mau, terus dalam perkuliahan juga jangan mau nerima dari saya doang ya, kalian juga harus berpikir saya maunya begini sensei, kalau dengan begini saya yakin bisa lebih belajar lagi gitu. Boleh kayak gitu ya, jangan bergantung sama dosen. Oke, sorry agak panjang ya. Terus kalau misalnya kalian ketika berusaha memproduksi bahasa Jepang ya, atau mereproduksi dari bahasa Indonesia dulu misalnya, nah ada kemungkinan ini kalau misalnya kesulitan, itu ada kemungkinan apa yang ingin kalian sampaikan itu, ini yang mau kalian sampaikan itu terlalu kompleks ya. Jadi ini perlu disederhanakan dulu gitu, makanya jadi sulit. Misalnya mikirnya pakai bahasa Indonesia. Setiap hari saya mengunjungi rumah paman misalnya. Mengunjungi itu kan belum belajar, jadi larilah dia ke Google Translate, pakai kata-kata yang belum pernah dia pakai, belum pernah dia pelajari gitu. Itu yang beresiko ya. Pakai yang ada di dalam aja. Oh, mengunjungi itu berarti kan pergi ke tempat paman ya, berarti oh iya ikimashita gitu aja udah cukup. Nggak usah pakai kata-kata yang mewah, yang pas banget bahasa Indonesianya dengan apa yang mau kita sampaikan gitu. Itu justru nggak bagus ya. Semoga kalian bisa menangkap pesan saya ya. Bahasa Jepang berantakan itu bukan masalah, tapi kalau cara kerjanya yang berantakan itu jadi masalah ke depannya. Saya pengen kalian berpikir esensinya gitu loh, bukan masalah nilai gue ntar berapa gitu loh. Mau A semua kasih A semua bisa. Buktinya sekarang juga saya konsisten dengan apa yang saya sampaikan kan, nilai semua bagus.
Dengan yang paling rendah pun kalian bisa lulus dengan A lah, B gitu ya. Terus sekarang pertanyaannya, apakah dengan begitu udah cukup bisa belajar, dapat sesuatu? Nah, itu yang saya pengen kalian untuk berpikir mengenai itu, ya. Oke, sorry agak ini ya, berapi-api. Tapi ya itu yang saya prihatinkan ya itu. Kita lihat angket dulu ya, hasilnya saya stop dulu yang bagian ini. Angketnya, oke, sebentar. Oke, mana tadi? Oke ya, jadi ini angketnya. Semoga udah muncul ya. Dari hasil pelaksanaan angket sudah terkumpul data dari 87 orang responden. Terima kasih banyak ya. Ada beberapa pertanyaan umum di atas, terus ada juga pertanyaan seperti ini. Apakah Anda menangkap, memahami pesan dari pengajar untuk memberdayakan menggunakan pengetahuan bahasa Jepang yang sudah Anda miliki untuk menulis sakubung? Ya, ini setiap kali kuliah saya selalu sampaikan, tapi di sini masih ada yang menjawab mungkin saya menangkap gitu. Nah, ini saya berharap bisa dapat masukan kenapa dia nggak menangkap pesan saya gitu. Apakah sudah lihat ikut sesi zoomnya atau enggak, atau udah lihat rekaman videonya atau enggak gitu ya. Berharap dapat masukan dari orang yang menjawab ini. Ya, kalau memang enggak sampai pesan saya. Terus selanjutnya, dalam mengikuti proses perkuliahan, apakah Anda merasakan kebebasan dalam berpendapat mengenai isi atau teknik perkuliahan? Nah, ini ada juga sebagian besar, 90% lebih ya, menjawab ya. Jadi merasakan atau memiliki kebebasan dalam berpendapat. Tapi ada 8% yang menjawab mungkin saya merasakan atau memiliki. Mungkin ini karena dua karangan terakhir itu temanya yang saya yang menentukan ya. Kan kalau yang pertama itu kan kita bebaskan ya, saya bebaskan, kalian mau nulis apapun boleh. Terus yang kedua tentang apa itu? Tentang apa ya, lupa saya, keluarga ya, lupa. Terus keluarga ya, oke. Terus yang terakhir itu tentang tempat ya, deskripsi sebuah tempat ya. Jadi yang kedua itu memang saya batasi ya temanya. Jadi mungkin karena itu mahasiswa yang 8% ini menjawab mungkin ya. Tapi kalau kalian merasa ada yang mengganjal, itu silahkan disampaikan, jangan takut ya. Walaupun saya berapi-api, tapi bukan berarti saya marah. Terus pertanyaan selanjutnya, dalam mengikuti proses perkuliahan, apakah Anda merasakan kebebasan dalam memilih cara menulis sakubung? Ya, ini 90% menjawab ya. Tapi ada 8% dan 1% ini yang menjawab 8% mungkin, dan yang lainnya ada 1% ini menjawab tidak merasa bebas ya. Ini mungkin karena saya menganjurkan kalian menulis dengan membuat pertanyaan terlebih dahulu, begitu kan ya. Jadi mungkin karena merasa ditentukan ya, jadi merasa tidak bebas. Sebenarnya setiap kali perkuliahan juga saya selalu sampaikan bahwa itu hanya sebuah referensi. Jadi berdasarkan pengalaman saya mengajar sakubung, ada banyak mahasiswa yang sulit mengembangkan ide karangannya. Nah, salah satu cara yang paling selama ini ya saya nilai paling mudah supaya kalian bisa menghasilkan sakubung adalah dengan membuat sebuah pertanyaan, bukan sebuah sih, menyusun beberapa pertanyaan lalu menjawabnya, terus disatukan gitu jawabannya ya. Dengan begitu bisa membuat sakubung. Dan itu ya sebatas referensi, mohon jangan diterima sebagai sebuah keharusan. Tapi di bagian UTS, di waktu UTS itu saya minta kalian menuliskan ya pertanyaannya. Itu karena saya pengen tahu prosesnya, pengen tahu pola pikir kalian, pengen tahu kerangkanya seperti apa ya melalui pertanyaan tadi.
Tapi pada dasarnya, pada prakteknya itu prosesnya kebalik juga nggak apa-apa. Misalnya bikin sakubung dulu, terus setelah itu baru bikin pertanyaannya, seperti itu juga nggak apa-apa. Saya juga minta maaf kalau kurang penjelasannya ya. Oke, jadi saya juga sebenarnya pengen kalian menulis apa yang ingin kalian tulis ya. Terus kendala terbesar yang Anda alami waktu menulis sakubung, kosakata, tata bahasa, dan pengembangan ide karangan ya. Ini juga terima kasih atas masukannya, susunan alur karangan ya. Jadi nanti mulai hari ini kita coba cara masih sama sih, tapi dengan metode yang pendekatan yang lebih personal lagi. Personal maksudnya lebih rinci lagi ya. Terus dalam menulis sakubung bahasa Jepang, apakah sebelumnya Anda menulis karangan dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain dulu? Nah, banyak yang menjawab yang iya ya, 50% lebih, 57% menjawab mempersiapkan karangan dalam bahasa lain dulu, entah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, ini yang saya khawatirkan. Saya khawatirkan kalau seperti ini, jadi kecenderungan kuliahnya jadi kecenderungan kuliah menerjemahkan gitu loh. Penerjemahan kecenderungan jadi orientasinya jadi beda gitu ya, jadi mata kuliah yang beda gitu. Dan mungkin ini yang mengakibatkan kalian menghasilkan bahasa Jepang yang nggak cocok dengan kalian gitu loh, nggak sesuai dengan kondisi kalian gitu. Mungkin ini yang menyebabkan. Ya, jadi kalian tidak bisa survival mode-nya dalam bahasa Jepang itu nggak on gitu. Mungkin memang harus berpikir pakai bahasa Jepang ketika menulis ya. Jadi survival mode-nya tuh on gitu. Jadi pakai aja yang ada yang di dalam sini bahasa Jepangnya. Terus ini juga pertanyaan sama, hanya dibalik ya. Dalam menulis sakubung bahasa Jepang, apakah Anda menulis langsung dalam bahasa Jepang? Ada 51% ya yang menjawab ya. Ini mungkin cara yang paling baik ya, karena dengan begitu kita tahu, dengan berpikir menggunakan bahasa Jepang langsung dalam bahasa Jepang itu kan berarti kita langsung mikirin bahasa Jepang yang cocok apa ya, yang kita punya apa sih gitu. Ini mungkin yang paling cocok karena dengan begitu kita tahu perbendaharaan kita tuh seperti apa, amunisi kita tuh sejauh mana adanya gitu. Jadi pakailah yang, jadi kita tahu stoknya ada apa aja nih gitu, daripada pakai bahasa Indonesia dulu. Kalau pakai bahasa Indonesia nanti akan muncul kata-kata yang di dalam kepala kita stok bahasa Jepangnya itu belum ada, makanya nyari keluar gitu, pesan dari luar, pesan dari Google Translate dan sebagainya gitu ya. Mungkin cara yang paling cocok itu berpikir dari bahasa Jepang ya, yang seadanya nggak apa-apa gitu, itu yang lebih bagus. Terus di sini juga kalian banyak pakai media aplikasi ya, kamus online ya, aplikasi penerjemah ya. Saya nggak bisa melarang kalian menggunakan Google Translate sejenisnya yang aplikasi penerjemah, karena teknologinya ada di tangan kalian gitu loh. Kalaupun saya larang, itu pasti ada yang pakai ya. Makanya saya nggak pernah melarang, tapi saya berikan pilihan kepada kalian. Saya menerima kalian bahasa Jepangnya apa adanya, nggak apa-apa ya. Nilai juga walaupun memang ada untuk nilai yang sangat mudah ini ya, merugikan orang lain sebenarnya. Orang yang benar-benar berusaha gitu ya, udah berusaha susah payah nilainya sama dong sama yang pakai Google Translate. Itu yang resiko yang harus saya ambil ya gitu. Terus untuk menjawab, nah ini alokasi ini sejauh mana kalian menggunakan Google Translate? Ternyata lumayan banyak ya, sampai ada yang 60-80% itu hasil Google Translate. Nah, ini yang memprihatinkan ya. Nggak perlu bikin yang panjang. Memang sih kadang saya senang kalau ada yang udah bisa gitu bikin yang panjang, itu saya senang banget, nggak apa-apa, bagus ya. Tapi kalau bikin seadanya itu juga saya gembira melihatnya. Kalau
memang bahasa Jepang itu sesuai dengan kalian gitu loh ya, kecuali kalau masa belajarnya udah lama tapi hasilnya minim gitu, nah itu perlu dipertanyakan lagi kenapa ya. Terus yang perlu diperbaiki isi penyampaian isi materi ya, urutan penyampaian materi ya, nanti coba saya perbaiki ya. Isi materi juga ya, metode karangan temanya ya. Oke, terus ini juga sudah saya pikirkan, hari ini nanti akan saya tampilkan yang lain. Maksudnya caranya ya, approach-nya. Terus saya juga dapat masukan ya, terima kasih banyak. Ini juga yang paling jadi pikiran di saya adalah mengenai standar nilai yang terlalu baik katanya. Nah, berdasarkan standar nilai berdasarkan masukan itu, saya berharap setelah UTS ini range nilainya mau saya lebarkan. Jadi sekarang kan paling jelek itu paling rendah ya, dapatnya 78 ya kalau nggak salah. 78 sampai 85 itu biasanya. Tapi kadang ada juga yang saya kasih lebih 90 gitu ya, karena memang karangannya saya nilai bagus gitu dan mudah dipahami. Nggak ada kosakata yang nggak wajar gitu loh. Semua normal. Tapi kosakatanya cukup mudah dipahami, terus pengembangan kalimatnya juga oke, makanya saya kasih lebih. Nah, ini mengenai nilai ini saya mau tanya lagi ke kalian, apakah boleh saya lebarkan range nilainya, misalnya yang paling rendah tuh nanti misalnya jadi 65, yang paling besar nanti 85, atau ada kemungkinan bisa lebih kalau memang karangannya bagus. Nah, rencananya seperti itu. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Saya pikir kalaupun dapat 65 ya, ini kan tugasnya banyak nih, diakumulasikan itu juga kan bukan berarti kalian dapat 65 terus kan. Kalaupun dapat yang paling rendah itu saya pikir masih bisa lulus. Ini pemikiran saya. Silakan, saya pengen tahu gimana pemikiran kalian. Silakan. Ya. Silakan. Silakan, barangkali ada yang mau berkomentar. Ya, silakan. Jadi range nilai saya ketahui di lebar atau enggak. Gimana Stefano maksudnya? Saya tahu kalau range nilai mau lebar atau enggak. Bingung? Ya udah. Oke, makasih atas komentarnya ya. Silakan yang lain. Kalau saya sendiri, sensei, kayaknya boleh sih dilebarin. Kalau saya pribadi ya, Iya, saya iya. bukan perwakilan sekelas. Iya, saya Saya paham. pribadi sih boleh sih, soalnya kayak memacu kita buat ngelakuin hal yang lebih gitu, sensei. Oke. Ya. Makasih. Ada yang chat juga. Saya sendiri tidak apa-apa saja. Oke, makasih. Ya, jadi seperti silakan kalau ada yang mau ngomong potong aja ya. Sensei, Ya. kalau menurut saya sih range nilainya dibikin lebih lebar lagi. Menurut saya sih itu mungkin bisa bisa jadi keadilan juga buat mereka-mereka yang ibaratnya buat kalangan itu tanpa pakai penerjemah gitu, sensei. Oke. Menurut saya sih. Ya. Jadi itu menurut saya sih bagaimana sensei saja. Kalau menurut saya sih itu
Oke, oke. Ya, makasih ya. Silakan yang lain. Jadi untuk mahasiswa yang punya kekhawatiran, misalnya bahasa Jepang saya jelek nih, gimana nih? Nah itu kan pasti punya kekhawatiran nanti takut nggak lulus ya. Itu saya paham banget. Tapi di sisi lain pasti yang walaupun yang begitu ya, saya nggak tahu gimana ya. Itu keinginan belajar kan pasti ada ya. Nah tapi ada juga sisi yang dimana saya harus melihat juga bahwa ada teman-temannya yang memang berusaha dengan keras ya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih gitu. Jadi posisinya banyak yang bisa saya pahami gitu. Posisi mahasiswa yang jadi gapnya kadang memang susah di gap itu susah untuk ditutupi gitu ya. Silakan yang lain. Ya, jadi kalau memang tidak ada pendapat yang keberatan dengan itu, nanti mulai penugasan yang sampai minggu depan itu akan saya berlakukan itu range nilai yang baru ya, begitu. Silakan kalau ada yang keberatan. Oke, ada yang chat juga. Lebih adil ya memang. Jadi saya juga pengen, kadang waktu UTS juga saya bingung ya. Saya melihat ada gitu ya, ada gejala-gejala ya, namanya apa ya, anomali ya, di beberapa sakubung ya, gitu. Jadi yang nggak adil juga sih buat yang udah berusaha keras ya, gitu. Oke, makasih Fahira, Salman, Anissa ya. Baik, ini kita dengerin azan asar dulu ya. Ya, saya munculkan yang tadi ya. Tadi kita sudah bahas tentang angketnya ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Terima kasih masukannya ya. Saya juga perlu belajar gimana caranya supaya mata kuliah ini bisa memenuhi kebutuhan kalian gitu ya, dari angket tersebut. Baik, nah selanjutnya tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau memang tidak ada yang berkeberatan mengenai range nilainya dilebarkan ya, jadi dari 65 sampai 85 itu akan saya jalankan mulai dari penugasan yang minggu depan, minggu ini ya. Jadi nanti minggu ini ada tugas, nanti dari situ range nilai yang baru akan diberlakukan. Nah, untuk tema penulisan sakubung yang selanjutnya, ini saya mau menyerahkan ke kalian temanya kira-kira apa gitu ya. Silakan kita bisa kumpulkan dulu tema-temanya, nanti kita voting aja. Kira-kira gitu gimana? Mungkin hobi sensei. Hobi boleh. Kenapa Stefano? Apa ya? Olahraga paling. Olahraga, ya hobi ya berarti ya. Termasuknya hobi ya. Kehidupan di kampus. Apa? Kehidupan di kampus. Nunggu di kampus. Kehidupan di kampus. Oh, kehidupan di kampus. Sorry, ada anak saya bau asem. Nggak mandi-mandi dia.
Kehidupan kampus. Oke. Terus yang lain silakan. Kayak negara yang ingin dikunjungi atau Oh. tempat itu Tempat kali ya, tempat. gimana sensei? Boleh. Ya nggak apa-apa. Jadi silakan kalian idenya dulu aja kasih. Nanti kita voting. Silakan yang lain. Cerita sendiri, cerita putar sendiri, Gimana Stefano nggak? cerita putar sendiri, Cerita tentang cerita buatan sendiri. cerita buatan sendiri. Oh, maksudnya cerita fiksi gitu. Iya, Fiksi, oke. Ada lagi? Sudah ya, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, karena waktunya nggak banyak ya, silakan kalian gunakan fungsi chat yang ada di sini dan tulislah tema yang ingin kalian tulis ya. Misalnya di sini di chat ya. Nah, di situ silakan di bagian chatnya ya. Hobi, sip, 1. Nanti saya hitung. Hobi 1, 2, 3. Silakan. Tempat yang ingin dikunjungi, hobi. Hobi sensei, hobi saya. Repot dong, harus interview dulu dong. Tempat yang ingin dikunjungi, oke. Sip. Silakan yang lain. Oke, terus ada lagi hobi, oke. Lupa tanda koma, iya nggak apa-apa. Bercanda. Bingung sensei ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nulis ya. Bingung. Hobi valid, no berdebat. Oke. Silakan hobi. Ya, saya masih tunggu. Silakan. Jadi kalau misalnya bingung itu bukan berarti nggak mau nulis kan ya. Jadi mungkin bingung itu karena oh iya udah tulis tentang hobi ya. Jadi saya bingung iya. Oke, silakan yang lain. Mungkin bisa ini ya, bisa nulis. Jadi bukan berarti harus nulis hobi tentang dirinya sendiri sih sebenarnya. Bisa misalnya nulis hobinya orang lain, bisa juga seperti itu ya. Jadi nggak terbatas harus nulis hobinya sendiri, misalnya hobi orang tuanya ya, kan jadi bisa ngobrol dulu sama bapaknya, misalnya hobinya pelihara ikan misalnya, bisa wawancara sama bapaknya, kenapa sih suka ikan gitu kan ya. Oke. Terus untuk ikan ini untuk hobi ikan ini habis uang berapa misalnya, bisa juga seperti itu ya. Oke, ada lagi silakan. Sudah, kira-kira udah ya. Jadi kalau saya lihat di sini hobi paling banyak kali ya udah. Apa tuh? Valid, no debat ya, hobi. Jadi untuk Ivy ya mungkin bisa kalau udah kan kemarin udah nulis ya tentang hobinya sendiri ya, mungkin bisa menulis tentang hobinya keluarganya, entah bapaknya, ibunya atau saudaranya begitu. Mungkin bisa seperti itu. Kira-kira gimana Ivy? Nggak apa-apa sensei, oke Oke, aja. oke. Ya, makasih ya. Ya. Oke, jadi sudah, jadi Watashi no Shumi gitu kali ya. Ya, judulnya sih boleh apa aja sih. Jadi tentang Shumi, ya Shumi.
Nah, tata bahasanya mungkin yang perlu diperhatikan yaitu ketika kita bilang hobi saya adalah apa gitu ya. Kan gini. Watashi no shumi wa kan gitu ya. Maru-maru des gitu kan. Nah, yang di maru-maru ini di situ itu kalian harus menempatkan kata benda di situ. Jadi kalau misalnya hobinya itu ketika di dalam bahasa Jepang jadi kata kerjanya harus dirubah menjadi kata benda dengan menggunakan koto gitu ya. Jadi misalnya watashi no shumi wa, misalnya kalau saya kan hobinya naik sepeda, jitensha ni noru koto des. Nah, ini banyak yang kadang mahasiswa nggak memperhatikan ini. Jadi cuman bilang watashi no shumi wa jitensha ni norimasu begitu. Nah, itu nggak oke ya. Nggak sesuai dengan ininya. Misalnya ada dua hobinya, bisa juga begini. Jadi kotonya berarti ada dua gitu ya. Misalnya watashi no shumi wa jitensha ni noru koto to ya sashin o toru koto des begitu ya jadinya ya. Misalnya ada dua, jadi seperti ini. To sashin o toru koto des misalnya. Jadi seperti ini ya. Kira-kira apalagi yang kalian perlukan tata bahasa, kosakata ya. Ada yang hobinya naik gunung misalnya Yamani naik. Ya alasannya kenapa ya? Alasannya kenapa suka itu ya? Iya betul juga ya. Bisa juga dengan pakai kata kikake juga bisa ya. Kikake. Misalnya jitensha ni noru kikake wa misalnya gitu ya. Jadi asal muasal kenapa saya naik sepeda begitu ya mungkin. Ada lagi yang lain? Atau bisa juga begini, misalnya jitensha ga suki dakara notte imasu gitu ya. Jadi pakai bahasa Jepang yang sederhana aja juga bisa ya. Karena saya suka, jadi saya suka naik sepeda gitu. Kira-kira apa lagi yang perlu diperhatikan? Sensei, Ya, silakan. kadang saya sih suka cara memandang su sama orang. Sorry nggak kedengeran, sekali lagi ya. Kadang saya bingung cara membedakan sama odori. Dansu sama odori. Iya. Oh, bedain dansu sama odori ya. Kalau odori itu secara umum ya. Kalau dansu itu biasanya mengarah ke tarian yang kontemporer, yang dari luar Jepang, misalnya kayak hip hop dance misalnya, itu daripada odori itu lebih ke dansu ya. Atau apalagi ya, yang sifatnya itu kontemporer ya. Sifatnya kontemporer. Kalau yang tradisional itu biasanya lebih ke odori. Seperti itu. Ya, hobinya dance ya. Oke, ada lagi silakan. Apalagi kira-kira? Sensei, Mm-mm. saya ingin bertanya, Mm-mm. kalau misalnya kayak kosakata gitu, Sensei, kayak pilih kosakata yang tepat gitu, Sensei. Kayak kemarin kan saya di sakubun saya tuh kayak salah apa ya?
hazusemasen gitu. Seharusnya itu yang lebih tepat hanareru gitu. Jadi kayak gimana sih cara memilih kosakata yang tepat untuk kalimat gitu? Oke, ya. Pertama, memang kadang pengetahuan mengenai kosakata yang tepat itu kadang tidak terjangkau oleh kita, memang. Jadi belajarnya taunya dengan dikasih tahu waktu dapat feedback gitu, kayak kemarin dari saya misalnya, seperti itu. Nah, cara supaya bisa meminimalisir resikonya, supaya bisa lebih presisi, pertama bisa kita bikin nih misalnya satu kalimat ya, terus kita cari di Google, pakai Google gitu. Klik aja dicari pakai misalnya Sekio Hazusemasen gitu ya, misalnya di copy paste aja ke Google, terus dicari ada nggak kira-kira penggunaan itu. Biasanya saya begitu sih, ada nggak penggunaan kalimat seperti itu. Kalau nggak ada, itu ada kemungkinan orang Jepang nggak pakai kalimat itu gitu. Itu salah satu metodenya untuk mengetahui itu pas atau enggak. Itu salah satunya sih. Ya, atau bisa juga misalnya pakai Weblio ya. Weblio itu kadang dia bisa mengeluarkan contoh-contoh kalimat juga. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Oke, mungkin seperti itu kali ya. Ya, sama-sama. Yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi nanti suka sejak terpental. Terpental. Kayak maksudnya kayak contoh kayak saya suka itu sejak itu kayak dari saya 8 tahun. Dari 8 tahun, apanya tuh? Bener sih, suka itu sejak 5 tahun. Oh, suka sesuatu dari umur 8 tahun begitu. Ya, Oke. Misalnya ya suka sesuatu dari umur 8 tahun, dari belakang aja. Hasai no toki kara nani nani ga suki desu gitu juga bisa. Itu ya, nanya bahasa Jepangnya kali ya tadi ya. Oke. Silakan yang lain, sambil dibayangin kira-kira saya mau nulis ini nih, kendalanya kayaknya ini nggak tahu bahasa Jepangnya deh. Nah, itu bisa. Wih. Mohon maaf. Jadi nanti di Google Classroom-nya itu akan saya diam. Jangan. Di Google Classroom-nya akan saya cantumkan materinya ya. Di situ juga ada, pertama ada bintang. Ada contoh wacananya ya, contoh sakubung ada. Terus pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jadikan referensi juga ada. Terus kosakata yang dibutuhkan juga ada, dan tata bahasa yang mungkin bisa kalian gunakan juga ada di situ. Nanti silakan dipelajari dulu ya. Kalau ada yang tidak dipahami bisa tanya di grup gitu. Sekarang gitu aja. Ya, jadi bisa kalian bisa tanya sesuatu ke saya juga di grup gitu. Ya, gitu ya. Sensei, Silakan. tadi saya mau recap aja yang kalau kosakata yang belum kita ketahui itu cara tahunya itu lewat Weblio bisa bisa seperti itu saya Pak. Iya, Ada yang bisa lain bisa. selain Weblio? Selain itu apa ya, bisa ini pakai, misalnya kita mau cari tahu tentang apa ya, misalnya contohnya dansu, misalnya menari kayak tadi ya, menari itu ya. Terus kita
cari pakai kamus elektronik ya, pakai kamus digital, pakai kamus online, terus ketemulah Dansu atau Odori gitu ya. Nah, kita bisa pertama bisa cari penggunaan kata itu dengan cari di Google. Di copy paste aja kata-katanya, terus dicari aja di search gitu, nanti kan muncul tuh kata-kata website yang mengandung kalimatnya, yang mengandung kata tersebut. Nah, itu bisa kalian lihat penggunaannya di situ. Pertama itu. Terus bisa juga pakai kamus Weblio tadi ya. Weblio juga macam-macam. Weblio itu ada juga kamus Ruigigo-nya, kamus sinonim. Sebenarnya ada kamus sinonimnya. Di situ juga kalian bisa cari tahu kalau ada kata-kata yang mirip-mirip ya, ini bisa dipakainya kayak gimana, itu juga bisa cari tahu di situ. Nanti bisa misalnya kata kau membeli ya, itu ada variasinya, ada apa aja sih, kita bisa cari tahu di kamus sinonim di Weblio. Nah, nanti di situ akan menemukan variasi kata-kata untuk kata membeli tadi. Ada kau, ada konyusuru, ada kaimotomeru, ada macam-macam. Nah, nanti dari situ diambil aja, pick up satu yang ingin kalian tahu, cari lagi di Weblio yang biasa, yang Jepang-Jepang ya. Nanti kalian bisa menemukan contoh-contoh kalimat di situ. Nanti dari situlah belajarnya, ngelihat contoh kalimat ya. Nah, ada rebung juga ya, betul. Jadi bisa lihat penggunaan bahasanya dari situ. Saya juga belajarnya begitu. Ya, silakan yang lain. Oke, baik ya. Kalau ada yang chat juga, bisa lihat konteksnya juga ya dari kalimatnya. Bisa. Jadi kadang, tapi kadang gini ya, kalimatnya itu pendek-pendek. Kalimatnya pendek-pendek, jadi kadang kita juga nggak bisa melihat konteksnya secara penuh ya. Kalau seperti itu, biasanya saya lari ke Google lagi, dicari lagi dengan susunan kalimat yang seperti itu, muncul dengan hasil pencarian yang seperti apa. Nanti bisa lihat lagi contoh-contohnya di hasil pencarian Google tadi. Terus dari ada chat dari Dita juga, berarti yang dance itu lebih dance yang modern. Iya betul, dance yang modern. Kalau Odori itu tradisional, ya betul. Seperti itu ya, begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya, jadi nanti kalau silakan, nanti saya akan kasih materinya di Google Classroom. Ada chat lagi. Oke ya, terima kasih juga. Saya close dulu. Ya, jadi nanti materinya saya sampaikan di Google Classroom. Nanti kalian pelajari dulu. Kalau ada yang nggak paham, silakan tanya di grup ya. Baik, sudah ada yang masih mau tanya atau berkomentar? Tidak ada ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih banyak. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya atau berkomentar, kuliah hari ini saya selesaikan di sini. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan perhatiannya ya. Bagus, kalian udah cukup bagus ya. Saya senang banget bisa ngajar di kelas ini ya. Udah itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih ya. Hai. Ya, otskare sama desu. Otskare sama. Saya close ya.